Halo kaulah muda dan kaulah tua, gimana kabar kalian? Sehat-sehat aja kan? Di kesempatan kali ini, kita bakal membahas sebuah film bergenre horor supernatural berjudul It Follow. Dirilis pada tahun 2014, hasil karya dari sutradara David Robert Mitchell. Apa jadinya jika kaulah muda dan kaulah tua diikuti oleh seorang misterius? Bahkan ketika boker pun tetap diikuti. Nah, di film kali ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Jay Haidt yang diikuti oleh sosok misterius yang terus saja menerornya dimanapun dia berada. Penasaran kan dengan alur cerita film ini? Tanpa berlama-lama, mending langsung aja kita rangkum filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang wanita yang sedang ketakutan seperti dikejar oleh sesuatu. Tanpa alasan yang jelas, wanita tersebut pergi ke pantai sekaligus menelpon ayahnya. Di telepon itu, dia meminta maaf jikalau ada salah kata dan perbuatan kepada kedua orang tuanya. Dad, I'm sorry I can be such a shit to you sometimes. I love you, okay? Seolah-olah menandakan bahwa itu adalah telepon terakhir. Sampai esok harinya, si wanita tiba-tiba meninggal dengan keadaan mengenaskan secara misterius. Dan dari sinilah awal film dimulai. Adegan kemudian berpindah ke seorang gadis berumur 19 tahun bernama Jay yang tengah berenang di samping rumah. Terlihat ada dua orang bocil engas yang sedang mengintipnya. Setelah selesai, dia pun mandi dan berdandan untuk bersiap-siap nonton dengan cowok kenalannya yang bernama Hook, di mana pada saat di dalam bioskop, Hook menunjukkan kepada Jay bahwa ada gadis berbaju kuning yang memperhatikan mereka. Namun sayangnya, Jay tidak melihat wanita tersebut. Hook pun menyadari bahwa ada sesuatu yang gak beres. Lantas Hook yang merasa resah itu pun mengajak Jay makan di sebuah restoran. Girl in the dress. Right there. That's here. I just have to feel walk. Can we go back to the car? Di sana mereka yang lagi makan itu diperhatikan oleh sesosok pria berbaju hitam. Namun mereka berdua nggak menyadarinya. Kira-kira siapa ya wanita berbaju kuning dan pria berbaju hitam itu? Kita lanjut ke ceritanya. Mereka yang sudah kenyang itu melanjutkan kencannya dengan melakukan kegiatan suami istri. Ya apalagi kalau bukan pembuahan. Ketika sudah selesai melakukan surga dunia, entah kenapa Jay yang lagi santai itu dibekap oleh Hook. The hell do we go? Dan ketika Jay tersadar, dia terikat di sebuah kursi roda. Di sana Hook memberitahu alasan dia melakukan itu kepada Jay. Hook berkata bahwa sebelum berkenalan dengannya, dia mendapatkan kutukan dari seseorang. Follow you. Give it to me. Pass it to you. Dan pada saat mereka melakukan pembuahan, Hook memindahkan kutukan itu kepada Jay. Sedikit info nih, kaulah muda dan kaulah tua. Jadi kutukan yang didapatkan si Hook itu bakal ada orang misterius yang mengikutinya. Sampai dia benar-benar dibunuh oleh orang misterius itu, dan cara menghilangkan kutukan itu adalah melakukan pembuahan dengan orang baru. Dengan begitu, kutukan akan hilang dan berpindah ke orang yang baru. Help you. Just so you know it's real. Nah, sekarang kutukan yang ada di Hook pun berpindah ke si Jay. Namun dengan catatan, si Jay harus mati. Karena kalau enggak, kutukan itu akan balik lagi ke Hook. Lanjut. Beberapa hari setelah malam itu, Jay yang lagi belajar di kelas mendapati bahwa ada seorang nenek-nenek yang berjalan pelan ke arahnya. And smacked her. And in short, I will come from the dead, come back to kill you all. Sontak hal itu pun membuat Jay memutuskan untuk kabur meninggalkan mata kuliahnya. Hal itu dikarenakan dia mengingat tentang kutukan yang Hook berikan kepadanya. Maka dari itu, dia memutuskan untuk pergi bertemu temannya yang bekerja di gerai es krim yang bernama Kelly dan Paul.
Di sana dia bercerita bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Tapi sayang, teman Jay tidak langsung percaya. Karena menurut mereka, si Jay sepertinya masih galau akibat ditinggalkan oleh Hook. Paul pun menawarkan Jay untuk menemaninya dan menginap nanti malam. A woman at school today that passed it on to me. Stay over tonight if it would make you feel any better. Things gonna happen, okay? Malamnya teman-teman Jay pun menginap di rumahnya. Hingga pada saat larut malam, Jay yang gak bisa tidur itu menghampiri Paul yang sedang nonton TV. Di sana Paul menanyakan kabar Jay dan berkata bahwa baru kali ini dia menginap di rumah Jay sejak mereka berteman saat masih kecil. Nah, di sini kita pun tahu bahwa Paul mempunyai perasaan sejak lama dengan Jay. Sleep. No. The night over here since we were kids. Anytime with you. Hingga secara mengejutkan, mereka mendengar suara jendela kaca dapur dipecahkan. What the fuck? Go look. Lantas Paul pun mengecek dan tidak ada apa-apa. Paul pun memberitahu teman yang lain di atas. Sampai tiba-tiba, Jay melihat ada seseorang berwajah seram yang berjalan pelan ke arahnya. Sontak Jay pun lari terbirit-birit ke kamar. Hingga saat para temannya datang, lagi-lagi Jay melihat seseorang misterius. I need water. Help me. Akhirnya Jay pun keluar dari rumah, mengendarai sepeda, lalu pergi ke taman untuk menghindari makhluk misterius itu. Untung aja teman-temannya dengan sigap mengikuti Jay. Mereka pun bertanya apa yang terjadi kepadanya. Lalu Jay pun berkata bahwa dia mendapatkan kutukan dari Hook kepada teman-temannya. Dan dari situlah teman-temannya Jay percaya. Mereka berniat membantu Jay mencari Hook. Figure it out. You can't tell Mom. You do. Sedikit info nih kaulah muda dan kaulah tua. Jadi sesosok misterius itu cuma bisa dilihat sama si Jay seorang. Karena itulah kutukan yang diberikan oleh Hook. Dan sosok misterius itu gak bakal berhenti mengejar Jay sampai dia benar-benar mati. Makanya Jay berniat mencari Hook untuk melepaskan kutukan tersebut. Kemudian Jay dan teman-temannya pun mencari Hook di rumahnya. Namun hasilnya nihil. Hook nggak ada di rumah. Dan kelihatannya rumah itu sudah nggak dihuni lama sama Hook. Mereka cuma menemukan sebuah foto Hook bersama seorang wanita dari balik majalah surga milik Hook. Lantas Jay dan temannya yang bernama Greg pun pergi ke kampus. Karena dari foto Hook yang mereka lihat, wanita yang bersamanya memakai jaket kampus yang mereka datangi sekarang. You know his real name? Alhasil mereka pun menemukan fakta bahwa nama asli Hook adalah Jeff Raymond, sekaligus mengetahui alamat asli dari Hook. Seketika itu juga, mereka semua pun mendatangi Hook. Jeff. Not Hugh. Jeff Redmond. Is Jeff here? Yeah, he is. You want to come in? Sesampainya di sana, Hook menceritakan bahwa awal mula kutukan itu berasal adalah ketika dia melakukan pembuahan dengan wanita yang baru dikenal di bar. Jay pun bertanya bagaimana cara untuk menghilangkan kutukan itu selain melakukan pembuahan. Dan jawaban dari Hook cuma mati dibunuh oleh sosok misterius itu. Oh, it's following you? I can still see it. Same thing I did. I mean, it should be easy for her. She's a girl. Straight down the line, whoever started it. Sorry. I wasn't trying to hurt you. Okay, someone. Jay dan teman-temannya pun memutuskan untuk menginap di rumah Greg yang berada di pinggir pantai. Dengan harapan sosok itu nggak lagi mengikuti Jay. Akan tetapi, baru aja tenang beberapa jam, tiba-tiba aja sosok itu ada di belakang dan langsung menarik rambut Jay. Maybe in a little bit. Lantas Jay dan temannya pun mencoba masuk ke dalam gudang serta berusaha mengambil pistol untuk menembak sosok tersebut. Jay, please! Don't open the door! What did you do to the door? We didn't. Okay. Namun sosok itu tidak berhenti mengejarnya. Dia malah merubah wujudnya.
Lagi-lagi, Jay pun lari lalu membawa mobil Greg sampai akhirnya dia menabrak ladang jagung karena nggak fokus dalam menyetir. Hal itu pun membuat Jay dirawat di rumah sakit. Tapi alih-alih beristirahat, dia malah melakukan pembuahan dengan si Greg, yang mana itu menandakan bahwa kutukan tersebut dipindahkan kepada Greg. Namun setelah menunggu 3 hari, Greg nggak mendapati bahwa ada sosok misterius yang mengikutinya. Sampai ketika Jay yang sudah sembuh dari rumah sakit melihat dari jendela kamarnya bahwa ada sosok yang mengikutinya lagi berusaha masuk ke dalam rumah Greg. Dan akhirnya Greg pun harus tewas setelah disetubuhi oleh sosok misterius yang menyerupai ibunya sendiri. Setelah Greg meninggal, Jay pun kembali menjadi target sosok tersebut. Lantas Jay yang ketakutan itu pun berusaha lari dan kabur menggunakan mobil untuk menjauhi sosok itu. Sampai akhirnya dia menepi ke sebuah pantai untuk menenangkan diri. Beberapa hari kemudian, Jay yang di rumah dihampiri oleh Paul. Dia berniat untuk mengajak Jay pergi ke kolam renang yang biasa mereka kunjungi waktu kecil. Namun, alih-alih mengajak Jay, Paul malah menyosornya dan berniat untuk silaturahmi bibir. Tapi sayang disayang, Jay yang lagi gak mood itu menolak ciuman Paul. I wanna help. Alhasil Paul dan teman-temannya Jay pun mengajaknya ke kolam renang. Di sana mereka mempunyai rencana untuk menjebak sosok misterius itu. Jadi pada saat dia datang, Jay dan teman-temannya akan menyalakan alur listrik yang disalurkan ke dalam kolam renang. Dengan begitu, mereka bisa membunuh sosok misterius itu. Dan saat sosok itu datang, ternyata alur listrik itu tidak berfungsi. Sosok tersebut malah melempari Jay dengan alat elektronik. Get out! No! Just wait for it to get in! No, I don't want to do this. I just want to get out! Otak Paul yang melihat itu pun berusaha menembaki sosok itu. Tapi alih-alih menembak sosok misterius, tembakan itu malah mengenai kaki salah satu temannya. Beruntung temannya Jay langsung mempunyai ide untuk melempar kain ke arah sosok misterius yang tak terlihat itu. Hingga pada saat Jay mau naik ke atas, Paul berhasil menembak sosok itu sampai benar-benar mati. Setelah berhasil menyelamatkan Jay, Paul pun mendapatkan sebuah hadiah dari Jay, yaitu melakukan pembuahan di kala hujan membasahi bumi. Sungguh pembuahan yang sangat amat syahdu. Lanjut. Adegan pun ditutup dengan Jay dan Paul yang sedang berpegangan sekaligus berjalan di trotoar dekat komplek rumah mereka. Kelihatannya mereka berdua sudah resmi pacaran. Akhirnya, setelah berusaha keras menghilangkan kutukan tersebut, mereka berhasil hidup dengan tenang. There's torture. There's pain and wounds. Jadi, inti dari film ini adalah tentang Jay yang mendapatkan kutukan setelah mantap-mantap dengan pria yang baru dia kenal. Dan di film ini, gak digambarkan dengan jelas siapa sosok makhluk misterius itu dan dari mana asalnya. Pesan moral dalam film ini mengajarkan kita agar jangan langsung percaya dengan orang yang baru kita kenal, apalagi sampai melakukan surga dunia dengannya. Dan film pun habis. Nah, gimana kaulah muda dan kaulah tua filmnya?
Alangkah baiknya sih kalian menonton filmnya secara langsung biar bisa lebih paham dan juga mengerti. Saya pamit dulu. Salam.